Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan Zoom meeting pada hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Yang terhormat, dosen pengampu kepemimpinan berpikir sistem dan teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Baik, hari ini kita akan memperdalam pemahaman kita tentang kepemimpinan berpikir sistem melalui sebuah studi kasus yang menarik. Topik presentasi kita adalah studi kasus kepemimpinan public health, konsep dan gaya kepemimpinan Direktur RSUD Kota Mataram. Di dalam dunia kesehatan masyarakat yang kompleks ini, gaya kepemimpinan seseorang direktur rumah sakit dapat memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Melalui kasus ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip berpikir sistem mewarnai konsep dan gaya kepemimpinan yang diterapkan di RSUD Kota Mataram. Dalam presentasi ini, kita akan berfokus pada konsep dan gaya kepemimpinan. Studi kasus ini juga akan membantu kita memahami bagaimana teori kepemimpinan diterjemahkan ke dalam praktik nyata, khususnya dalam setting kesehatan publik yang dinamis. Baik, mari kita mulai menganalisis dan belajar dari pengalaman kepemimpinan di RSUD Kota Mataram untuk memperkaya pemahaman kita tentang kepemimpinan berpikir sistem dalam konteks kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yang pertama ada Berliana Maharini Zakia, kemudian Anissa Fitriani, Hanum Sasmaya Putri, Lucy Supi Valevi, dan Alia Regita Ananti. Selanjutnya, latar belakang. Dr. Haji Eka Nurhayanti, SPOK, Kak Vermkes, M.Hum, Reprod, merupakan dokter spesialis kandungan dan lulusan kesehatan masyarakat yang mana sebagai Direktur RSUD Kota Mataram sejak tahun 2021. Beliau merupakan satu-satunya konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi di NTB. Sebagai Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi NTB untuk periode 2022-2025. Selanjutnya, ada program public health. Yang pertama itu ada healthy tourism, yaitu pelayanan wisata kesehatan atau healthy tourism bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram. Kerjasama itu ditandai dengan pendatangan naskah Memorandum of Understanding atau MOU langsung oleh pelaksanaan tugas PLT Direktur RSUD Kota Mataram, lalu Martawang, dan Kepala Dinas Pariwisata Haji Nizar Deni Cahyadi. Yang kedua, ada pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang digelar oleh RSUD Kota Mataram dinilai penting untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, sehingga lebih dini mendeteksi dan mencegah suatu penyakit yang diderita. Pemeriksaan kesehatan menjangkau 200 pegawai dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah. Pemeriksaan kesehatan menjangkau 200 pegawai dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan RSUD. Yang ketiga, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Di RSUD Kota Mataram berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya, khususnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satu fokus utamanya adalah pengendalian kualitas dan biaya untuk menjaga layanan kesehatan tetap optimal dan menggunakan anggaran secara efisien. Untuk itu, RSUD Kota Mataram telah membentuk tim khusus untuk merumuskan standar operasional prosedur atau SOP di setiap prosedur medis dan mengembangkan jalur pengobatan klinis. Namun, belum semua jalur klinis dan pedoman klinis dikembangkan dan diterapkan secara komprehensif, terutama dalam hal perawatan pasien,
dengan kondisi kesehatan yang sangat serius. Selanjutnya, konsep dan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut Clark White dan Ronald Lippitt dalam Winardi 2000 dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, gaya otoriter, yang merupakan gaya kepemimpinan otoritarian, di mana pemimpin otoriter cenderung percaya bahwa mereka tahu persis apa yang mereka inginkan dan sering mengeluarkan perintah langsung kepada bawahannya tanpa banyak keterlibatan mereka. Yang kedua, gaya demokratik, juga dikenal sebagai gaya kepemimpinan partisipatif yang mengasumsikan bahwa keterlibatan personal anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan komitmen mereka terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Yang ketiga, gaya laissez-faire, yang merupakan gaya kepemimpinan dengan kendali bebas, di mana tugas diberikan kepada kelompok yang kemudian diberi kebebasan untuk menentukan teknik-teknik mereka sendiri dalam mencapai tujuan, dengan sedikit campur tangan atau arahan dari pemimpin. Selanjutnya, Direktur RSUD Kota Mataram yaitu Eka Haryanti cenderung menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Hal ini tercermin dari kecenderungan pemimpin untuk mendengarkan pendapat orang lain, melakukan musyawarah, berkolaborasi, bersikap objektif, dan memberikan penghargaan serta kritik berdasarkan fakta. Semua kebijakan yang dirumuskan melalui musyawarah dan diputuskan oleh kelompok, sementara pemimpin berperan sebagai fasilitator. Bukti bahwa Direktur RSUD Kota Mataram, yaitu Eka Haryanti, cenderung menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu memompa semangat keluarga besar RSUD, tak henti mengabdikan diri memberikan pelayanan terbaik. Kunci memberikan pelayanan paripurna, menurutnya, dengan meningkatkan kekompakan dan koordinasi tim. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Dari biografi dan program kesehatan yang telah disebutkan tadi, kesimpulannya adalah bahwa Dr. Haji Eka Nurhayanti, yang mana sebagai Direktur RSUD Kota Mataram, memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan program-program kesehatan, termasuk program wisata kesehatan atau health tourism, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Selain itu, gaya kepemimpinannya cenderung demokratis, yang tercermin pada pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan dan penekanan pada kekompakan tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikianlah akhir dari presentasi kami mengenai studi kasus kepemimpinan public health, yaitu yang terfokus pada konsep dan gaya kepemimpinan Direktur Rumah Sakit RSUD Kota Mataram. Melalui analisis ini, kita mempelajari beberapa poin penting. Yang pertama yaitu bagaimana konsep kepemimpinan berpikir sistem diterapkan dalam konteks rumah sakit umum daerah, khususnya di RSUD Kota Mataram. Kemudian, yang kedua ada gaya kepemimpinan yang digunakan Direktur RSUD Kota Mataram dalam menghadapi kompleksitas pelayanan kesehatan publik. Yang ketiga, dampak dari pendekatan kepemimpinan ini terhadap kinerja rumah sakit dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam kesehatan publik memerlukan pemahaman mendalam tentang keterkaitan berbagai elemen dalam sistem kesehatan. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu melihat gambaran besar, mengantisipasi dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil, dan mengadaptasi gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang telah dihadapi. Pelajaran berharga dari kasus ini dapat kita terapkan dalam berbagai konteks kepemimpinan, tidak hanya di bidang kesehatan, karena kemampuan untuk berpikir sistematik, beradaptasi, dan memimpin dengan visi yang holistik adalah keterampilan yang sangat berharga di era yang semakin kompleks ini. Kami berharap bahwa presentasi ini telah memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan kita. Mari kita terus mengasah keterampilan berpikir sistem dan menerapkannya dalam peran kepemimpinan kita di masa depan. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.